揺れる街角君の虜になってしまう。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, nah kita berdoa dulu ya sebelum kita belajar. Maka ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baik, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa, teman-teman. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Siapa di sini yang tidak masuk? Sini Bu, sini ya. Alhamdulillah pada hari ini kita masuk semua. Oke, di sini kita akan menyanyikan lagu wajib nasional untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan untuk memberikan rasa semangat yang tinggi pada diri kita. Pada semuanya berdiri dulu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Kita menyanyikan lagu Kulihat Ibu Pertiwi. 1, 2, 3. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, cintaku terkenang. Hutan, sawah, gunung, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang merintih dan berdoa. Baik, pada hari ini kita menyampaikan indikator yang harus kita capai. Yang pertama yaitu kalian diharuskan mengetahui apa itu wawancara dan teks wawancara. Yang kedua yaitu kalian harus tahu apakah itu sumber daya alam dan pemanfaatannya. Yang ketiga yaitu cara pelestarian sumber daya alam dan manfaat bagi kehidupan. Oke, sebelum kita belajar, rapikan dulu meja dan posnya. Baik, Bu. Oke, Bu ya, biasanya. Mengingat kita masih dalam pandemi, jangan lupa 3M, yaitu memakai masker. Semuanya pakai masker. Baik, Bu. Baik, Bu. Kalian sudah mencuci tangan? Sudah, Bu. Bersih. Lalu menjaga jarak ya. Jaga jarak dulu. Oke, kita akan belajar pada hari ini yaitu tema peduli terhadap makhluk hidup dan subtemanya yang ketiga yaitu ayo cintai lingkungan.
menentukan topik. Di sini menentukan topik yaitu menentukan dulu judul wawancara apa yang harus kita lakukan atau ide dari wawancara yang kita mau lakukan. Kedua yaitu menyiapkan daftar pertanyaan. Menyiapkan daftar pertanyaan tersebut harus memiliki 5W plus 1H. Di sini anak-anak sudah tahu belum apakah itu 5W plus 1H? Belum. 5W plus 1H yaitu singkatan dari yang pertama what apa, who siapa, when kapan, where di mana, dan tahu bagaimana. Di sini 5W plus 1H harus dimasukkan dalam untuk menyiapkan daftar pertanyaan dalam wawancara. Di sini kita ikuti Bu ya. Ulang slide. What? Apa? Who? Siapa? When? Kapan? Where? Di mana? Why? Kenapa? How? Bagaimana? Yang ketiga yaitu unsur-unsur wawancara harus memiliki tujuan, untuk mengumpulkan informasi, sesuai fakta. Yang keempat, menentukan narasumber yang membuat janji. Narasumber tadi kan ya, ketiga ini memiliki tujuan untuk mengumpulkan informasi sesuai fakta. Jadi wawancara dilakukan tidak hanya untuk melakukan wawancara, tetapi memiliki tujuan untuk mengumpulkan informasi sesuai fakta dari narasumber. Yang keempat, menentukan narasumber dan membuat janji kepada narasumber. Di sini menentukan narasumber itu kalian mau melakukan wawancara apa, untuk mewawancarai narasumber tersebut dan memiliki informasi yang penting. Lalu kita masuk ke ciri-ciri wawancara. Ciri-ciri wawancara yang pertama terdiri dari narasumber dan pewawancara. Yang kedua, dilakukan dengan kalian perhatikan ini dulu ya, dari Bu. Dengan bertatap muka.
untuk mengumpulkan data informasi sesuai fakta. Ciri-ciri wawancara yang pertama yaitu terdiri dari narasumber dan pewawancara. Jika kalian melakukan wawancara tanpa ada narasumber, berarti kalian juga melakukan wawancara. Yang kedua, dilakukan dengan bertatap muka. Kalian harus melakukan wawancara itu secara bertatap muka. Yang ketiga, tujuan untuk mengumpulkan data informasi sesuai fakta. Nah, tujuan dari wawancara tersebut harus sesuai dengan fakta untuk mengumpulkan data informasi dari narasumber. Lalu kita masuk ke tujuan dari wawancara ya. Oke, selanjutnya tujuan wawancara. Nah, dari sudah ibu bahas tadi apa saja yang kalian tahu tentang tujuannya? Tadi tahu tidak apa tujuan dari wawancara? Mengumpulkan data. Mengumpulkan data. Kedua, lagi pertanyaan. Pertanyaan. Masih ada lagi? Nggak ada? Nggak ada Bu. Oke. Yang ketiga yaitu mencari fakta. Dari informasi. Oke, inilah tujuan dari wawancara ya. Ibu kasih waktu untuk kalian mencatat dulu. Baik Bu, silakan mencatat. Nah, di sini Ibu ada teks wawancara ya. Ibu mau 2 orang maju ke depan untuk membaca teks wawancara ini. Ada yang mau maju? Satu lagi? Oke. Baik, bersedia dan Rosoli, silakan maju. Dengarkan ya, jangan ikut nanti iklannya. Baik Bu, dengarkan baik-baik. Silakan membaca. Selamat siang Pak, bolehkah saya memeriksa dari Pak Ardian tentang minyak ini? Boleh, silakan Pak. Dari mana minyak bumi itu berasal? Minyak bumi berasal dari jasad makhluk hidup yang membawa selama jutaan tahun. Bagaimana proses pembentukan minyak bumi? Pembentukan minyak bumi berlangsung selama berjuta-juta tahun. Saat tumbuhan dan hewan terkubur di lapisan kerak bumi, semua bisa tumbuhan dan hewan bergerak ke kerak bumi. Karena pergerakan dan bumi, semua sisa tumbuhan dan hewan itu kemudian menjadi kecil dan bereaksi dengan gas alam. Reaksi tersebut mengubah fosil menjadi cairan yang disebut minyak bumi. Apa saja manfaat minyak bumi bagi manusia? Minyak bumi bermanfaat untuk bahan bakar, komponen dalam industri minyak, sumber energi untuk menghasilkan listrik, dan produksi bahan serat. Bagaimana cara melestarikan minyak bumi? Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan membutuhkan waktu jutaan tahun untuk membutuhkan kembali. Oleh karena itu, kita dapat menjaga kelestariannya dengan menghemat penggunaannya agar tidak cepat habis sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam jangka waktu lama. Baiklah, saya rasa sudah cukup informasi dari Bapak. Terima kasih atas waktunya Pak. Dengan senang hati. Beri aplaus mereka. Nah, dari wawancara, tes wawancara yang dibaca oleh teman kalian tadi, apa yang bisa kalian dapatkan tentang manfaat bumi dulu ya? Manfaat minyak bumi merupakan sumber daya alam.
di alam dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi keperluan atau kehidupan dalam kehidupannya. Ya, ya Bu. Baik Bu. Ya Bu. Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dimanfaatkan dari alam oleh manusia untuk memenuhi keperluan dan kehidupannya. Sumber daya alam bisa berada di dalam tanah, di atas tanah, di dalam air, di udara, dan lain-lain. Di sini, jenis-jenis sumber daya alam yaitu terdiri dari dua, yaitu sumber daya alam hayati dan non hayati. Pertama yaitu hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Tumbuhan bisa kita manfaatkan dalam, misalnya dalam pertanian ya. Pertanian kita melakukan menanam padi. Nah, padi kita bisa olah menjadi apa? Beras. Kan misalnya di daerah pertanian. Seperti di daerah pedesaan, kita biasanya melakukan pertanian ya, dan melakukan perkebunan. Seperti apa contohnya di daerah kita melakukan perkebunan? Sawit. Bisa juga karet. Yang kita olah menjadi minyak. Sawit tersebut kita olah bisa menjadi minyak. Dan karet kita olah menjadi karet, ban mobil. Ya Bu. Lalu yang contoh kedua dari hayati yaitu hewan. Biasanya kita memanfaatkan hewan tersebut di bidang peternakan. Nah, di daerah kita biasanya menternak hewan apa? Ada yang tahu? Ayam, kambing, sapi. Kerbau. Ya, juga bisa kerbau, Lembu. bebek, dan lain-lain. Nah, di daerah kita biasanya yaitu beternak sapi. Sapi kita manfaatkan susunya diminum. Lalu daging sapi kita olah dan menjadi makanan. Yang ketiga yaitu mikroorganisme. Nah, anak-anak sudah tahu belum apakah itu mikroorganisme? Belum.
organisme yang dimanfaatkan yaitu bakteri dari minuman Yakult. Minuman Yakult terdapat bakteri dalamnya yang bermanfaat bagi usus kita. Lalu jamur-jamur pada tempe oncom. Dan di dalam tempe oncom tersebut terdapat jamur. Jamur tersebut bisa membuat tempe oncom menjadi persis sama seperti tempe asli. Lalu yang kedua, sumber daya alam non hayati. Non hayati yaitu sumber daya alam berasal dari benda mati. Seperti bahan tambang, air, udara, batuan, dan lain-lain. Contohnya bahan tambang, air, udara, batuan, dan sinar matahari. Nah, bahan tambang tersebut bisa kita manfaatkan untuk membuat bangunan. Air biasa kita gunakan untuk mandi, cuci piring, cuci baju, minum. Udara untuk kita bernapas, batuan untuk kita membuat bangunan. Selanjutnya yaitu sumber daya alam yang bisa diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang apabila digunakan dapat terus ada dan dapat diperbarui. Contohnya seperti sinar matahari, jamur atau bakteri, tumbuhan, hewan. Sinar matahari, tumbuhan, hewan, mikroorganisme. Terus apa lagi? Ada yang tahu nggak? Tidak. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Air, udara, angin. Nah, kemudian sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Yaitu contohnya, pengertiannya dulu ya, sumber daya alam tidak dapat diperbarui adalah apabila digunakan terus-menerus akan tetap dan lama untuk membuatnya.
tambang lainnya. Baik, di sini Ibu akan menanyakan kalian ya. Ibu akan memberikan soal. Nah, di sini Ibu ingin menanyakan contoh dari sumber daya alam tidak dapat diperbarui dan dapat diperbarui. Siapa yang bisa? Ibu kasih A+. Ayo, tunjuk tangan. Kalau tidak ada yang mau tunjuk tangan, Ibu itu ya, anu saja. Haris, silakan maju. Kerjakan ya, maju Haris. Contoh dari sumber daya alam dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Di sini saja. Udah itu aja yang kamu tahu. Ya, Bu. Baca lagi ya, Haris. Iya, Bu. Di sini masih ada mikroorganisme, minyak benih, batu bara, emas, gas alam, dan bahan tambang lainnya. Nah, gue rasa kalian harus menyiapkan dulu ya ini ya, gue beri waktu. Setelah kita tahu apakah itu sumber daya alam dan pemanfaatan dan jenis-jenisnya, di sini adalah upaya dalam melestarikan sumber daya alam. Yang pertama di sini ada lingkungan tercemar karena membuang sampah sembarangan. Jadi anak-anak di sini kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kotak sampah tersebut memiliki 3 jenis sampah. Yang pertama yaitu sampah biotik, non abiotik, dan B3. Yang pertama yaitu sampah biotik, itu berasal dari tumbuhan dan buah-buahan. Nah, bisa kita kelola menjadi pupuk tumbuhan. Yang kedua yaitu sampah non abiotik yang berasal dari plastik, bisa kita kelola menjadi kerajinan untuk menghindari kerusakan lingkungan dan makhluk hidup. Yang ketiga yaitu sampah B3. B3 berasal dari bahan bahaya, yaitu misalnya dari sampah rumah sakit, sampah elektronik. Nah, jadi hati-hati dalam membuang sampah B3 ini karena bisa merusak lingkungan dan sumber daya alam yang kita manfaatkan. Kedua yaitu lingkungan tercemar karena asap kendaraan dan asap industri. Kita harus mengurangi menggunakan kendaraan pribadi. Jadi kita harus menggunakan kendaraan transportasi umum atau juga bisa kita berjalan kaki dan bersepeda. Kemudian untuk mengurangi asap dari industri, yaitu kita harus membuat filteran atau saringan dari asap ini sehingga bisa membuat hujan asap dan lingkungan kita bisa tercemar. Lalu di sini ada hutan, gunung, sungai, dan pertanian. Nah, tempat ini kita harus jaga dengan menanam pohon, melakukan penebangan pilih, lalu tidak membuang sampah sembarangan, lalu membuat filter
cara sharing penggunaan ke sawah agar air dari kebutuhan tersebut sampai ke sawah agar padi tumbuh sehat dan lingkungan tetap subur. Lalu ini adalah tumbuhan dan hewan yang hampir langka. Kita harus menjaga tersebut dengan membaca alam agar tempat tinggal dan sumber makanan dari hewan dan tumbuhan tersebut harus tetap ada dan tidak hilang. Nah, anak-anak, hari ini apa saja sih yang kalian dapat dari pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, silakan angkat tangan dikasih nilai A+. Oke, Ibu tulis saja ya. Bu Holi, silakan menyampaikan kesimpulan atau materi yang kita dapatkan pada hari ini. Baiklah, guru, hari ini kita belajar tentang wawancara. Selanjutnya yaitu kita belajar tentang sumber daya alam yang bisa diperbarui dan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Oke, beri A+ pada Novalis. Beri anak-anak. Materi pada hari ini telah selesai. Baik, kita Ibu tutup ya materi ini. Baik, kita berdoa dulu ya. Baik, sebelum kita keluar. Jadi kita berdoa dulu ya. Yang akan dipimpin oleh kelas. Silakan kita keluar kelas. Baik, sebelum kita pulang, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sampai di sini ya materi kita. Baik, apabila ada